Halo guys, kembali di channel Yenda. Di video kali ini, admin akan merangkum sebuah film superhero berjudul Spawn yang dirilis pada tahun 1997. Film ini menceritakan tentang seorang tentara bayaran yang dikhianati dan ditipu berkali-kali, sampai akhirnya ia terbunuh dalam misinya. Namun ia berhasil bangkit kembali dan memimpin pasukan iblis untuk membalaskan dendamnya. Dan gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Film di-unboxing dengan menampilkan ruang pengatur bandara di Hong Kong, di mana seorang pria bertopeng mirip Raffi J. Jambul masuk ke dalam dan membunuh semua orang yang ada di ruangan tersebut. Pria itu lalu mengeluarkan peluncur roket dan mulai menentukan target utamanya yang baru saja mendarat menggunakan pesawat pribadi. Begitu target utama terkunci, pria itu langsung menembakkan roketnya yang mengibatkan banyak korban jiwa. Pria bertopeng itu ternyata Al Simon, yang merupakan mantan prajurit militer dan kini ia beralih menjadi pembunuh bayaran. Kejadian ini juga dilihat oleh seorang pria bertopi yang sudah memantau Simon dari tadi. Sebelum meninggalkan tempat kejadian, Simon kemudian menggunakan fitur penghancur diri di senjatanya untuk menghilangkan jejak. Keesokan harinya, tepatnya di Amerika Serikat, seorang pria bernama Jason Wynn yang merupakan pusat komando A6 sekaligus bos Simon sedang melihat berita tentang kejadian di Bandara Hong Kong dan memuji tindakan Simon. Di situ Wynn juga terlihat sedang berdiskusi dengan iblis yang disebut sebagai Violator. Violator ini diutus oleh Raja Iblis untuk melakukan kekerasan di dunia sambil mengawasi para pelaku kekerasan karena itulah tujuan iblis. Violator lalu bertanya ke Wynn tentang senjata pamungkas yang ia janjikan, tapi Wynn meminta agar memberinya banyak waktu. Selain itu, si Violator juga menugaskan Wynn agar merekrut Simon untuk sebuah misi rahasia. Sementara itu, di rumah Simon, pacar Simon bernama Wanda menitipkan pesan kepada teman pacarnya bernama Terry agar tidak pulang terlalu malam karena besok anjing Simon yang bernama Space akan menikah dengan seekor kucing. Simon yang baru saja ngising pagi kemudian menemui Terry dan pergi ke tempat kerja mereka untuk menemui Wayne. Selama perjalanan, Terry menunjukkan koran yang menginfokan tentang insiden di Bandara Hong Kong yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Ia juga memberitahu Simon tentang misi barunya yang akan diatur oleh Wayne. Mereka kemudian tiba di fasilitas A6 milik Wynn. Setelah bertemu Wynn, Simon langsung marah kepada Wynn karena seharusnya kejadian di bandara itu tidak memakan banyak korban jiwa yang tak bersalah. Simon mengaku kalau ia tak melihat warga sipil yang sedang mabar di dekat target mereka. Karena pekerjaan ini sangat tidak berhuman, Simon pun mengungkapkan keinginannya untuk berhenti. Tentu saja Wynn mau menyetujuinya asalkan Simon mau menjalankan misi terakhirnya. Misi terakhir itu adalah menyusup ke pabrik biochem di Korea Utara. Dan akhirnya Simon pun setuju untuk menjalankan misi tersebut. Pada suatu malam, Simon segera menjalankan misi dan melumpuhkan beberapa penjaga untuk masuk ke biokimia Korea Utara. Ia lalu masuk ke dalam fasilitas itu dan tak sengaja melihat bahan peledak yang terikat pada wabah biokoma. Di saat itulah, Wynn muncul dan mengungkapkan kalau misi telah diubah, di mana mereka akan meledakkan tempat tersebut. Simon pun memberitahu kalau di dekat fasilitas ada desa, dan jika fasilitas itu meledak, maka otomatis virus di fasilitas ini akan menyebar serta memakan banyak korban jiwa. Tetapi Wynn tak peduli dan menganggap kalau penduduk setempat memang sengaja menjadi subjek uji virus. Tentunya Simon menolak untuk melakukan hal tersebut dan mengarahkan senjatanya ke Wynn. Bersama dengan itu, anak buah baru Wynn yang bernama Jessica langsung menembak Simon. Setelah itu, ia menyiramnya dengan gas cair. Tak hanya itu saja, Wynn juga lanjut melemparkan rokoknya yang masih menyala ke arah Simon dan alhasil Simon pun langsung dilahap oleh api.
Dan kemudian disusul dengan ledakan besar yang seketika merenggut nyawa Simon. Gak lama kemudian, Simon yang terbakar parah entah mengapa tersadar dan terbangun di sebuah gereja dengan penampilan yang sudah melepuh sepuh. Ia lalu berjalan dan bertemu dengan pria bertopi yang menjelaskan tempat kumuh ini sebagai kota tikus. Meskipun begitu, kota ini ramah untuk semua orang dan tidak pandang bulu. Tetapi Simon tak memperdulikan ucapannya dan pergi begitu saja. Setelah kejadian ledakan tersebut, Simon menjadi bingung dan dihantui oleh ingatan yang mengerikan. Ia berpikir kalau kejadian ledakan ini baru saja terjadi kemarin. Padahal sebenarnya kejadian itu sudah terjadi 5 tahun yang lalu dan Simon dinyatakan sudah meninggal oleh orang-orang. Simon kemudian kembali ke rumahnya untuk menemui pacarnya yaitu Wanda. Tapi sesampainya di sana, ia dikejutkan dengan pesta ulang tahun anak Wanda yang bernama Kyan. Di situ juga ada Terry yang kini malah menikah dengan Wanda. Melihat pria dan wujud gosong itu mendekati putrinya, Wanda dan Terry pun langsung menarik Kyan dan mengusir pria gosong tersebut tanpa mereka sadari kalau dia adalah Simon. Violator yang disewa sebagai badut kemudian membawa Simon pergi dan pura-pura menjadi temannya. Violator lalu membawa Simon ke gang terpencil dan disitulah Violator menunjukkan wujud aslinya sebagai iblis aslinya. Simon kemudian merintih kesakitan karena luka bakarnya dan minta Violator agar membawanya ke rumah sakit. Namun Violator mengingatkan Simon kalau ia sudah mati selama 5 tahun. Dan untuk membuktikannya, Violator membuka ingatan kilas balik tentang Simon, di mana Simon sudah tewas setelah kejadian ledakan tersebut. Ia lalu dikirim ke neraka untuk bertemu dengan Malebolgia yang menawarinya sebuah kesepakatan. Kesepakatannya adalah Malebolgia akan menghidupkan Simon kembali asalkan Simon mau memimpin pasukan iblisnya. Dan karena Simon masih ingin hidup agar bisa bersama Wanda lagi, ia pun menyetujui kesepakatan tersebut. Dan salah satu tujuan Malebolgia adalah meminta Simon untuk membunuh Jason Wynn. Awalnya Simon tak mempercayai hal tersebut. Sambalnya Violator membawa Simon ke kuburan di mana Simon dimakamkan. Simon yang shock pun mencoba menggali kuburannya dan menemukan tubuh dirinya beserta liontin dengan foto Wanda. Di saat itu juga 3 preman perampok datang dan mencoba menarik tubuh Simon. Ketika Simon memberontak, sebuah cahaya hijau tiba-tiba masuk ke tubuh Simon dan disusul dengan duri-duri di tubuhnya. Sampai akhirnya Simon ditutupi dengan setelan hitam serta topeng di wajahnya seperti Venom yang membuat para preman ketakutan. Simon lalu tetap mengenakan liontinnya agar bisa terus mengingat tentang Wanda. Violator lalu membawa Simon kembali ke gang kecil, di mana ia pamit pergi karena ada undangan untuk acara sunatan RRQ Fahri. Sedang Simon mencoba kekuatan setelannya untuk memastikan apakah ia bisa mengalahkan Wynn atau tidak. Bersama dengan itu, pria bertopi kembali muncul dan mengingatkan Simon kalau setiap tindakannya pasti ada konsekuensinya. Pria itu lalu memperkenalkan dirinya sebagai Cagliostro yang juga merupakan pembunuh bayaran seperti Simon dan pernah membunuh kerajaan Saxony pada 500 tahun yang lalu. Scene kemudian beralih ke markas A6 di mana Wynn menunjukkan kepada Jessica sebuah CD. CD itu berisi tentang senjata pamungkas Wynn yaitu Heat 16 yang merupakan sebuah senjata biologis mematikan dan hanya Wynn yang memiliki penawarnya. Dengan begitu, Wynn bisa menjadi satu-satunya orang yang memiliki kekuasaan dalam segi apapun. Di waktu yang sama, Terry datang menemui Wynn dan memberitahunya kalau para tamu pertemuan sudah hadir. Selain bekerja untuk Wynn, Terry juga menjadi juru bicara A6 untuk membela Sayayai. Sementara itu, Simon menyusup ke fasilitas A6 dan mencuri beberapa senjata untuk mersenjatai dirinya sendiri. Tak lama kemudian, Wynn dan Terry tiba di acara pertemuan, sedang Simon memantaunya dari atap. Ketika Wynn sedang menyapa para tamunya,
Terry mendapatkan info adanya pelanggaran keamanan di gudang senjata. Jadi ia pun langsung memberitahu Win tentang hal tersebut. Sebelum Win pergi ke sana, tiba-tiba Simon muncul dari atap dan langsung mencekram leher Win. Setelah itu, Simon lanjut menyerang Terry karena menikahi Wanda. Terry pun menjelaskan kalau setelah kematian Simon, Wanda sangat terpukul. Ditambah lagi di saat itu, Wanda sedang hamil anak Simon yang tak lain lagi adalah Kayan. Gak lama kemudian Jessica tiba-tiba datang dan mulai menembaki tubuh Simon dengan senjatanya. Akan tapi, karena setelan Simon anti peluru, jadi serangan Jessica pun tak ngaruh di tubuh Simon. Simon dan Jessica kemudian terlibat perduelan. Dalam pertarungan itu, Simon berhasil menembaki Jessica sampai terjatuh dari balkon. Setelah membunuh Jessica, para tentara muncul dan menembaki Simon hingga terlempar keluar jendela. Simon pun menggunakan rantai dari setelannya untuk menempel di bangunan sekitar. Para polisi yang sudah menunggu di luar lalu melihat Simon dan segera menembakinya. Ketika Simon terpojok, ia menggunakan jubah merahnya untuk menyamar sebagai tembok gedung. Namun sayangnya, penyamarannya segera diketahui dan kembali ditembaki polisi sampai jatuh dari gedung. Untungnya, jubah merahnya segera menolong Simon dan membawanya terbang. Tak lama kemudian, petugas medis tiba untuk membawa tubuh Jessica. Disitulah Win menemui Violator dan menyalahkannya karena tidak memberitahu tentang kemunculan Simon. Namun Violator menjelaskan kalau kemampuan Simon ini tidak main-main dan susah untuk dikalahkan. Wayne kemudian memberitahu kalau senjata Head-16 yang sudah ditunggu-tunggu kini sudah bisa dipakai. Sebelum Violator pergi, ia meminta Win untuk memasukkan perangkat Head-16 ke dalam jantungnya. Jadi jika Win mati dan jantungnya tak bergerak, maka Head-16 akan meledak. Di hari berikutnya, saat Wanda sedang berdiskusi di konferensi sisi, Simon tak sengaja bertemu dengan Kayan yang sedang bermain dengan anjingnya. Simon pun mendekati Kayan dan memperkenalkan dirinya sebagai Spawn. Sebelum harinya, Simon membawa Kayan kembali ke ibunya. Di tempat lain, Mel Bolgia memanggil Violator dan memarahinya karena misinya belum juga terlaksana. Jadi ia memperingatkan Violator agar Simon cepat-cepat membunuh Win dan menyebarkan virus. Dengan begitu, pasukan iblis akan tercipta. Kita kembali lagi ke konferensi, di mana Wanda bertemu lagi dengan Kayan dan beritahu kalau ia bertemu dengan pria dengan koreng terbakar yang bernama Spawn. Di waktu yang sama, Terry tiba dan cepat-cepat membawa mereka untuk pergi. Sedang anjing Kayan yaitu Space lebih milih ikut bersama Simon karena dialah tuan sebenarnya. Sementara itu di kota tikus, seorang pria dan anak kecil bernama Zack terlihat sedang mengorek-orek sampah untuk mencari makanan. Dalam prosesnya, Zack protes karena makanan yang ia temukan busuk. Namun pria itu malah menganggap Zack manja dan menempilinya. Simon yang melihat hal tersebut langsung turun tangan dan melempar si pria itu ke tempat sampah. Saat Simon ingin menembak pria tersebut, Zack langsung menghentikannya karena ternyata pria itu adalah ayahnya. Simon kemudian pergi ke tempat persembunyiannya bersama Space. Di sana Simon bertemu lagi dengan Zack yang ingin berteman dengan Spawn. Selang tak lama, Violator pun muncul. Simon lalu mempertanyakan kenapa ia dipilih untuk memimpin pasukan iblis. Violator menjawab kalau itu merupakan takdir Simon yang memang sudah disiapkan untuk misi rahasia. Namun Simon menolak dan siap untuk membunuh si Violator. Sampai akhirnya Violator mengungkapkan identitas aslinya yang berbentuk iblis. Simon pun beberapa kali menembaki iblis tersebut. Akan tetapi keduanya malah jatuh dari balkon dan mendarat di gang kota tikus.
Iblis Violator kemudian membanting Simon ke tembok beberapa kali dan melebarnya ke pagar yang mengakibatkan tubuhnya tertusuk. Violator lalu kembali ke bentuk badut dan pergi begitu saja. Setelah Violator pergi, Cogliostro kemudian menghampiri Simon untuk menyelamatkannya. Ia lalu menyembuhkan punggung Simon yang mengalami luka hingga membuatnya pingsan. Di sisi lain, Terry diam-diam menyusup ke dalam fasilitas dan mengekstrak file rahasia yang berisi HEAT-16. Singkat cerita, setelah tersadar kembali, Cogliostro memberitahu Simon kalau banyak warga sipil yang terluka akibat perkelahiannya dengan Violator tadi. Cogliostro lalu mengingatkan Simon kalau ia kini bukan manusia lagi. Oleh karena itu, Simon harus rela melepaskan Wanda. Namun, Simon tidak mempedulikan ucapan Cogliostro. Simon kemudian bersiap untuk melawan Violator. Tetapi menurut Cogliostro, senjata-senjata itu percuma untuk melawan iblis. Jadi ia menunjukkan cara untuk memunculkan duri-duri armor Necroplasma miliknya. Meskipun sudah berhasil, Simon masih keras kepala dan berniat untuk berangkat. Namun, Cogliostro segera mengingatkan Simon agar menghemat kekuatannya, karena jika semakin menipis, maka bisa merenggut nyawanya. Alhasil, Simon pun memutuskan untuk membuang persenjataannya dan hanya mengandalkan pada armornya. Simon kemudian berangkat ke rumah Wanda dengan menggunakan motor. Tapi dalam perjalanan, ia bertemu lagi dengan Violator yang sedang mengemudi truk dan mencoba menjatuhkan Simon. Untungnya Simon bisa menggunakan jubahnya untuk membuat perisai. Violator lalu mengeluarkan cairan oli sehingga motor Simon terjatuh. Ketika Violator hendak menabrakkan truknya, Simon lagi-lagi berhasil berlindung dengan jubahnya yang berubah menjadi besi, sehingga menyebabkan ledakan besar terjadi. Sementara itu, Terry yang sudah berada di rumah mulai meneliti file rahasia milik Winn dan terkejut melihat rencana Winn yang ingin merebut kendali global menggunakan HEAT-16. Terry pun segera menghubungi reporter berita untuk beritahu kalau ia memiliki bukti kejahatan tentang Winn. Sayangnya, sebelum mengirim semua filenya ke reporter berita, Winn tiba-tiba muncul sambil mengarahkan senjata ke Kyan serta Wanda. Winn yang melihat kalau Terry sedang melaporkan tindakannya, kemudian menabai komputer Terry. Bersama dengan itu, Violator datang dan memberitahu Winn kalau Spawn akan segera datang. Dan benar saja, selang beberapa menit Simon pun tiba untuk mencari Wanda. Simon lalu dikejutkan dengan Wanda yang disandra oleh Winn. Di situ Winn menuntut Simon agar bergabung dengan pasukan neraka, atau jika tidak maka ia akan membunuh Wanda. Karena Simon lolat lulu, Winn pun langsung menusuk Wanda. Hal itu membuat Simon marah besar dan segera melempar Winn sampai terbental ke ruangan di mana Kyan dan Terry sedang ditawan. Winn lalu mengungkapkan kalau Simon membunuh dirinya, maka perangkat bom akan meledak dan memusnahkan kehidupan di bumi. Simon pun sudah tak peduli dengan hal itu dan berniat untuk menikam Winn. Tapi sebelum itu terjadi, Winn mengingatkan jika dunia ini hancur, maka Kyan juga akan ikut mati. Mendengar hal ini, Simon pun berubah pikiran dan menggunakan nekroplasmanya untuk mengambil perangkat di dada Winn lalu menghancurkannya. Setelah itu, Simon mencoba untuk membebaskan Wanda. Tapi tiba-tiba Wanda bangun dan menyerang Simon. Ternyata itu bukan Wanda asli, melainkan Violator yang sedang menyamar. Di waktu yang sama, Cogliostro muncul dan menusuk si Violator menggunakan pedangnya, kemudian melepaskan Wanda yang asli. Namun, tiba-tiba perapian menjadi membesar dan si Violator membawa Simon serta Cogliostro ke dalam neraka. Di sana, Violator kembali berubah menjadi iblis, kemudian mulai terlibat pertarungan dengan Cogliostro serta Simon. Dikarenakan posisi mereka di api neraka, Violator pun menjadi lebih unggul. Meskipun begitu, Simon berhasil memukul tengkoraknya dan melumpuhkannya.
Tak sampai di situ saja, Simon juga harus berhadapan dengan Malebolgia dan memberitahunya kalau ia tidak ingin memimpin pasukan iblis. Hal itu membuat Malebolgia ngamuk dan menyerang ke segala arah. Untungnya, Simon beserta Cagliostro berhasil melarikan diri tepat waktu pada waktunya. Keduanya lalu kembali ke rumah Wanda, di mana Simon akhirnya mau merelakan hubungan Wanda dengan Terry. Tak lama setelah itu, Zack datang bersama anjing milik Simon. Tapi tanpa diduga, iblis Velator secara ajaib muncul dari perapian. Iblis itu lalu menangkap Simon dan mencoba untuk melahapnya. Cagliostro pun menyuruh Simon agar mengenakan armor nekroplasmanya, dan alhasil Simon pun memunculkan duri-durinya sehingga bisa menembus mulut si iblis hingga kembali ke bentuk Velator dan langsung dibuang kembali ke neraka. Tak lama kemudian, para polisi serta wartawan berdatangan setelah menerima bukti-bukti tentang Wayne. Mereka lalu menyiarkan ke seluruh dunia sehingga Wayne ditangkap dan dipenjara 50.000 tahun sebelumnya. Dan film pun diakhiri dengan menampilkan Simon yang tetap tinggal di tempat tersembunyi dan memutuskan menjaga bumi serta umat manusia dari kejahatan. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Spawn. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jika kamu merasa lelah menghadapi ujian, maka cobalah meminta kisi-kisi. Sekian dari Ende, sampai jumpa di video berikutnya.